Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang perhitungan nilai rata-rata atau MEAN dengan menggunakan angka sederhana. Siap belajar? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini. Untuk memudahkan perhitungan rata-rata, kadang kita dapat menambah, mengurangi, mengali, atau membagi lebih dahulu semua nilai pengamatan ya, supaya angkanya tidak terlalu besar seperti itu, sehingga mudah dikerjakan. Di dalam statistik, proses seperti ini itu disebut sebagai pengkodean ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita mulai dengan mengurangi semua nilai pengamatan. Kita lihat ini. Misal ada data ini X1, X2, X3 sampai Xn mempunyai rata-rata ini, X rata-rata ya. Jika masing-masing data dikurangi A, maka rata-ratanya itu menjadi seperti ini ya. Ini rata-rata baru, ini X1 min A ditambah X2 min A ditambah X3 min A sampai yang terakhir ini Xn min A, ini dibagi banyaknya data. Oke. Kemudian kita pisah ini X1, X2 tambah X3 sampai tambah Xn ini ya, kemudian dikurangi ini, dikurangi A ini menjadi sebanyak N ya, menjadi N kali A menjadi seperti itu, ini N-nya tetap. Oke ya. Kemudian kita pisah lagi menjadi seperti ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn ini ya, dibagi N ini nanti kan rata-rata ini, kemudian dikurangi A ini, berarti menjadi seperti ini ya. Berarti Y rata-rata itu sama dengan rata-rata ini ya, rata-rata yang lama ini dikurangi A. Oke, kalau ditanya rata-rata yang lama ini, maka rata-rata baru ditambah A ini pindah ruas ke sana. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Lakukan juga jika semua data ini ditambah dengan A ya, nanti ini ditambah, kemudian dipisah seperti ini. Paham? Bisa dilakukan ya nanti ya, kalian coba. Oke. Nah, sekarang mengali semua nilai pengamatan, kemudian dikurangi ya. Misal ini datanya X1, X2 sampai Xn mempunyai rata-rata X. Jika masing-masing data dikali A kemudian dikurangi dengan B, maka rata-ratanya itu menjadi seperti ini ya. Y rata-rata ini dikalikan dengan A kan tadi, kemudian dikurangi dengan B ini AX1 ya, kemudian sampai terakhir AXN dikurangi B, kemudian kita pisah menjadi seperti ini, paham ya? Ini AX1 ditambah AX2 tambah AX3 ditambah AXN, kemudian dikurangi ini min B, min B, min B ini sebanyak N ya, berarti min NB seperti itu, kemudian dipisah lagi ini A-nya di luar ya, kemudian dikurangi NB dibagi N ini nanti dikurangi B, kemudian ini berarti sama dengan A kali rata-rata yang lama ini, kemudian dikurangi B menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang kita lanjut contoh yang pertama ya, kita lihat ini diketahui data sebagai berikut ini, 125, 123 ini dan seterusnya ya. Oke, tentukan nilai rata-ratanya dengan angka sederhana 120, berarti nanti kita kurangkan ini, setiap data ini dengan 120 ya, kita lihat ini penyelesaiannya ya, kurangi masing-masing nilai dengan data dengan 120, jadi seperti ini, paham ya? Ini masing-masing dikurangi 120 sampai terakhir 121 dikurangi 120 dibagi 8 menjadi seperti ini. Ini 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 dan seterusnya sampai terakhir adalah 1 dibagi 8 ini ya, ini. Kemudian per 8 kemudian sama dengan ini dijumlahkan, hasilnya adalah 32 per 8 ini 4 ya. Oke. Hasilnya sama dengan 4, maka kalau kita lihat seperti ini, tadi Y rata-rata itu sama dengan rata-rata yang lama dikurangi A, maka rata-rata yang lama ini rata-rata ini berarti adalah nanti 4 ini ditambah dengan A, ini 120. Berarti ini kalau di rata-rata semuanya ya, itu maka hasilnya nanti adalah 124 menjadi seperti itu. Jadi seperti ini. Paham? Kalau itu menggunakan perhitungan dengan angka sederhana, atau boleh ini langsung dijumlahkan kemudian dibagi 8 juga boleh, tetapi ini kita coba menggunakan angka sederhana. Paham ya? Bisa dimengerti. Oke.
Contoh yang kedua, pada suatu tes yang diikuti oleh 40 siswa diperoleh nilai rata-rata tes 40. Karena rata-ratanya terlalu rendah, maka semua nilai siswa dikalikan 2, kemudian dikurangi 20. Maka tentukan nilai rata-ratanya setelah dilakukan konversi ya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Oke, ini rata-rata baru ini adalah sama dengan rata-rata 2 kali rata-rata yang lama dikurangi 20, berarti hasilnya adalah 2 kali 40 dikurangi 20, berarti 80 kurangi 20 itu sama dengan 60, jadi rata-rata setelah dikonversi itu menjadi rata-ratanya 60. Paham? Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga, nilai rata-rata sebuah data adalah 7. Untuk kepentingan pengamatan, maka masing-masing nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi dengan P. Tentukan nilai P agar rata-ratanya lebih besar dari 8. Kita lihat penyelesaiannya ya. Ini rata-rata baru itu sama dengan 2 kali rata-rata lama dikurangi dengan P ya. Oke, ini nanti tentukan nilai P agar rata-ratanya itu lebih besar dari 8. Berarti kita lihat seperti ini. Ya, ini rata-rata lamanya 7, berarti 14 min P ya. Oke, itu lebih besar dari 8, maka min P lebih besar dari 8 dikurangi 14. Itu min P itu hasilnya adalah lebih kecil dari 6 ya. Ini minus, kemudian dikalikan minus semua, nih tandanya terbalik menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.